Katolik Santo Stanislaus II Surabaya, kita belajar dari rumah dengan penuh semangat dan fokus yang tinggi. Kali ini kita akan belajar bersama dengan Bu Justinaka. Anak-anakku yang terkasih, sekarang kita akan masuk ke metode yang kedua untuk mendapatkan atau memperoleh akar-akar dari persamaan kuadrat. Metode yang pertama yang sudah pernah Bu Yus berikan yaitu metode pengfaktoran. Dalam menyelesaikan persamaan kuadrat sangat terbatas penggunaannya. Ada beberapa bentuk persamaan kuadrat yang tidak bisa kita selesaikan dengan metode pemfaktoran. Karena hal inilah maka mengharuskan kita harus menggunakan metode yang kedua untuk menyelesaikan persamaan kuadrat yang dikenal sebagai metode melengkapkan kuadrat sempurna. Ini adalah metode yang kedua dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelum kita membahas cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna adalah suatu bentuk persamaan kuadrat yang jika ditarik akarnya menghasilkan bentuk rasional. Bentuk kuadrat sempurna dapat dinyatakan dalam bentuk rasional berderajat 2. Misal yang sudah kalian kenal selama ini, 4 itu adalah bentuk kuadrat dari 2 pangkat 2. X kuadrat, 9x kuadrat itu adalah bentuk kuadrat dari 3x dipangkatkan 2. X ditambah A dikuadratkan atau C dikurangi B dikuadratkan. Bentuk kuadrat atau bentuk persamaan kuadrat yang sudah kalian kenal selama ini adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Yang dimaksud dengan mengubah bentuk kuadrat sempurna, maka bentuk yang kalian kenal selama ini harus diubah menjadi X ditambah P kuadrat sama dengan Q atau X dikurangi P kuadrat sama dengan Q dengan syarat nilai Q-nya harus lebih besar sama dengan 0. Bagaimana A, B, C menghilang sehingga diganti menjadi P dan Q? Ada dua hal yang harus kalian perhatikan, yaitu dengan menggunakan dua sifat utama kuadrat sempurna. Sempurna, ya Nana, ini salah tulisan, harusnya sempurna. Yang pertama, sifat yang pertama, X kuadrat ditambah 2dx ditambah D kuadrat sama dengan X ditambah D dikuadratkan sama dengan 0. Kalian sudah pernah menyelesaikan atau menguraikan bentuk ini di kelas 8. Ini kalian pernah menguraikan ini. Dan sifat yang kedua hampir sama dengan sifat yang pertama. Yang membedakan adalah yang posisinya ada di tengah. Kalau sifat yang pertama dijumlah, kalau sifat yang kedua dikurang. Jadi bentuknya juga hampir sama, hanya tanda pemisahnya kalau yang di atas penjumlahan, sedangkan yang kalau di bawah pengurangan. Ini adalah dua sifat utama kuadrat sempurna yang harus kalian pahami dan benar-benar harus dikuasai. Sekarang ke sifat akar kuadrat. Bila M dan N adalah bilangan real, dan M pangkat 2 sama dengan N pangkat 2, maka berlaku sifat nilai M sama dengan N atau nilai M sama dengan minus N. Ingat ya Nana, jika M dan N itu bilangan real dan jika dipangkatkan nilainya sama,
maka artinya nilai M itu sama dengan N atau M sama dengan min N. Untuk lebih memahami sifat-sifat ini, kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama. Selesaikan persamaan X ditambah 3 kuadrat sama dengan 25. Jawab. Kita akan menggunakan sifat dari akar kuadrat. Kalian ketahui bahwa 25 itu juga bentuk kuadrat. Maka untuk menghilangkan atau kuadratnya ini hilang, maka kedua ruas akan kita akarkan. Kedua ruas kita akarkan sehingga diperoleh X ditambah 3 sama dengan plus minus 5. Kenapa plus minus? Seperti tadi sifat yang pertama tadi, seperti sifat akar kuadrat ya, M sama dengan N atau M sama dengan min N, jadi plus minus, jadi plus 5 atau minus 5. Setelah itu 3 kita pindahkan ruas menjadi X sama dengan min 3 ditambah 5, ini dipisah. Yang pertama itu ditambah, yang kedua dikurangi. Kemudian kalian jumlahkan seperti biasanya sehingga diperoleh X-nya adalah 2 atau X-nya sama dengan min 8. Jadi penyelesaiannya ada 2, X1 sama dengan 2 atau X2 sama dengan min 8. Nilai ini bisa dibulak-balik, bisa X1-nya yang min 8 atau X2-nya yang 2, tidak ada masalah. Kedua-duanya betul. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Selesaikan persamaan 3x kurangi 4 kuadrat sama dengan 48. Sama seperti contoh yang pertama, gunakan sifat akar kuadrat, kedua ruas diakarkan. Nah, yang membedakan kalau yang contoh yang pertama, yang di ruas sebelah kanan bisa keluar dari tanda akar. Bagaimana kalau contoh yang ini tidak bisa keluar dari tanda akar, Ibu? Kita tidak menggunakan kalkulator untuk kali ini ya, anak-anak. Ini tetap yang ruas kiri akan tetap menjadi 3x min 4. Ruas kanan, nah 48 itu diperoleh dari 16 kali 3. 16 kali 3. Maka 16 keluar dari tanda akar 4, sedangkan 3 tidak bisa keluar dari tanda akar, tetap ditulis dalam tanda akar 3. Seperti tadi diuraikan, minus 4 dipindahkan, plus minus ini dipisah, ditulis 2. Kemudian karena ini masih ada 3, maka kedua ruas sama-sama dibagi 3. Menjadi X sama dengan 4/3 dikurangi 4/3 akar 3 atau X sama dengan 4/3 ditambah 4/3 akar 3. Itu adalah dua contoh untuk mau lebih memahami mengenai sifat dari akar kuadrat. Benar-benar dipahami untuk penyelesaian, benar-benar dipahami bagaimana cara menggunakan sifat akar kuadrat. Setelah ini kita akan masuk ke langkah-langkah menyelesaikan atau mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Sekarang kita akan masuk ke langkah-langkah penyelesaian atau langkah-langkah untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Ini beberapa langkah yang benar-benar harus kalian kuasai dan kalian pahami bagaimana mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah yang pertama adalah ubahlah persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 menjadi ax kuadrat ditambah bx sama dengan min c. Yaitu langkah yang pertama ini konstanta yang sebenarnya berada di sebelah kiri kalian pindahkan ke sebelah kanan. Jadi semua konstanta berada di ruas tersendiri. Ini langkah yang pertama. Setelah itu menuju ke langkah yang kedua. Jika koefisien A
Koefisien A itu adalah koefisien dari variabel X kuadrat bernilai tidak 1, maka bagilah kedua ruas dengan koefisien A-nya, sehingga bisa diperoleh X kuadrat ditambah B per AX sama dengan minus C per A. Ingat ya, langkah kedua itu dilakukan apabila koefisien A-nya tidak 1. Sekali lagi, langkah kedua diambil apabila koefisien A atau koefisien dari variabel X kuadrat tidak bernilai 1. Sekarang kita menuju ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, melengkapi kuadrat bentuk persamaan kuadrat tadi dengan cara menambahkan ruas kiri dan kanan dengan setengah koefisien dari X-nya. Setengah koefisien dari X-nya tapi sudah dikuadratkan, yaitu B per 2A, sehingga diperoleh X kuadrat ditambah B per AX ditambah B per 2A kuadrat. Ingat ya, ini harus dikuadratkan. Setengahnya, ini B per A, setengahnya dibagi, berarti dibagi 2. Kalau ruas kiri ditambah B per 2A kuadrat, maka ruas kanan juga kita berlaku adil untuk ruas kiri dan ruas kanan. Setelah langkah 3 selesai, kita menuju ke langkah berikutnya. Oh ya, satu lagi anak-anak, untuk yang sebelah kiri ini kamu ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Ini sudah kuadrat sempurna, ini bisa disederhanakan menjadi X ditambah B per 2A kuadrat. Jadi X-nya kuadrat oleh 1, yang belakang ini juga bentuk kuadrat, tinggal tulis di sini. Nah, ini kalau diuraikan anak-anak, ini kalau diuraikan akan menjadi seperti ini. Kalau diuraikan akan menjadi seperti ini. Itu yang ruas kanan tetap, tuliskannya tetap, tinggal dijumlah. Kemudian kita akan masuk ke langkah yang keempat. Pergunakan sifat akar kuadrat yang sudah dipelajari di awal tadi, maka kita akan memperoleh nilai-nilainya, yaitu X ditambah 2A dikuadratkan. Jadi ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikuadrat, di akar, bukan dikuadratkan, tapi di akar kuadrat. Kemudian kita menuju ke langkah kelima, yaitu menyelesaikan dan mencari nilai akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu X1 dan X2. Nah, anak-anakku sekalian, untuk memahami kelima langkah ini mungkin akan lebih mudah dengan contoh. Jadi saya akan memberikan beberapa contoh yang berkaitan dengan materi ini. Kita masuk contoh yang pertama. Contoh yang pertama yaitu kita akan mencari penyelesaian dari X kuadrat ditambah 6X sama dengan 24. Kalian perhatikan, konstanta sudah berada di sebelah kanan. Jadi kita bisa menghilangkan langkah yang pertama. Koefisien A, nih koefisien dari X kuadrat juga bernilai 1. Maka kita juga bisa menghilangkan langkah yang kedua. Kita bisa langsung menuju langkah yang ketiga. Yaitu kedua ruas ditambah B per 2A dikuadratkan. B-nya bernilai 6, B-nya bernilai 6, A-nya bernilai 1, jadi 2 kali 1. Ini tinggal dihitung, maka diperoleh 9. Maka kedua ruas akan ditambah dengan 9. Kedua ruas akan ditambah dengan 9. Nah, ini kedua ruas ditambah dengan 9 ya. Kedua ruas ditambah dengan 9. Yang sebelah kiri kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Ini X kuadrat, tinggal ditulis X. 9 itu bentuk kuadrat sempurna, bentuk kuadrat dari 3 kuadrat. Kalian bisa menuliskannya X ditambah 3, kuadrat 3 ini dari sini ya. 3 itu dari 9. 9 itu dari 3 kuadrat, dari asalnya 3 kuadrat. Tulis 3. Sedangkan 24 ditambah 9 menjadi 33. Kemudian ruas di akar. 2 ruas di akar. Nah, kalau sudah di akar, ini bentuk kuadratnya hilang. Akarnya juga tidak perlu ditulis,
sedangkan ini plus minus akar 33. Kemudian 3 pindahkan ke sebelah kanan karena ini positif, berpindah menjadi negatif. Nah ini X1 nya min 3, ini plus minus berarti dia ditambah dulu, atau X2 nya dikurangi. Catatan kecil untuk kalian, karena akar 33 tidak bisa ditarik akarnya, biarkan dalam bentuk akar. Kalau kalian ingin mengetahui nilainya, kalian boleh menghitung secara manual. Di SD kalian sudah pernah belajar hal ini, atau menggunakan tabel, atau juga menggunakan kalkulator kalau ingin mengetahui nilainya. Tapi untuk perhitungan biarkan saja dalam tanda akar. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, X kuadrat dikurangi 8X tambah 12. Nah untuk contoh yang kedua, langkah yang pertama tidak boleh dihilangkan. Kita harus memindahkan konstanta ke sebelah kanan. Karena ini positif, maka kalau berpindah menjadi negatif. Tapi kita bisa menghilangkan langkah yang kedua, karena untuk soal ini nilai A atau koefisien A atau koefisien dari variabel X kuadrat sudah 1. Jadi kita langkah 1 langsung menuju ke langkah yang ketiga. Pindahkan konstanta ke sebelah kanan sehingga diperoleh X kuadrat kurangi 8X sama dengan min 12. Langkah yang ketiga, kedua ruas ditambah B per 2A dikuadratkan. B nya min 8, A nya 1. Min 8 dibagi 2 min 4 dikuadratkan nilainya 16. Maka kedua ruas kalian tambahkan dengan angka 16 sehingga diperoleh X kuadrat kurangi 8X tambah 16 sama dengan min 12 tambah 16. Kemudian ubahlah yang ruas sebelah kiri menjadi kuadrat sempurna. Ini X kuadrat, tinggal tulis X. 16 adalah bentuk kuadrat dari 4. Nah ini bisa ditulis. Ingat anak-anak, kalau yang berada di tengah ini negatif, ini juga harus negatif. Ingat ya, kalau ini negatif, ini juga negatif. Ini penjumlahan, min 12 tambah 16, 4. Kemudian di akar. Ini. Seterusnya sama seperti contoh yang pertama. Untuk soal ini, angkanya bulat dan tidak dalam tanda akar karena semua angka-angkanya bisa keluar dari bentuk akar. Sekarang bagaimana kalau A-nya tidak 1? Kita akan coba di contoh yang ketiga. Nah, kalian lihat A-nya tidak 1. Kita mulai langkah yang pertama dulu, pindahkan konstanta ke sebelah kanan. Kemudian bagilah kedua ruas dengan A atau koefisien dari variabel X kuadrat. Nah, sehingga diperoleh ya anak-anak ya, diperoleh seperti ini ya. 2X kuadrat dibagi 2 menjadi X kuadrat. Min 6X dibagi 2 menjadi min 3X. 1 dibagi 2 menjadi 1 per 2. Ingat ya, 2X kuadrat dibagi 2 menjadi X kuadrat. Min 6X dibagi 2 menjadi min 3X. 1 dibagi 2 menjadi 1 per 2. Baru kalian bisa menuju ke langkah yang ketiga. Kedua ruas ditambah B per 2A dikuadratkan. B-nya jangan pakai yang ini. Jangan menggunakan soal awal, tetapi soal yang sudah diubah. Jadi B-nya adalah min 3. Yang ini anak-anak. B-nya min 3, A-nya 1. Nah, karena ini tidak bisa dibagi, tapi karena nilainya desimal, tidak bulat, maka masing-masing kita kuadratkan. Min 3 dikuadratkan 9, 2 kali 1, 2, dikuadratkan bernilai 4. Maka kedua ruas ditambah dengan 9 per 4. Nah, ini kedua ruas tambah 9 per 4. Kemudian diubah menjadi ruas kiri diubah menjadi kuadrat sempurna dan ruas kanan dijumlah. Jangan bingung dengan bentuk pecahan ya. Ini tetap
Kalau ini di akar, jadi satu-satu. Jadi akarnya 9 berapa, akarnya 4 berapa. Ini sudah kalian pelajari kemarin di bab 1. Nah, ini kalian lihat minus karena ini minus. Nah, ini kan kalian lihat akarnya 93, akarnya 42. Sedangkan ini harusnya kalian paham bagaimana menghitung bentuk-bentuk, menjumlahkan bentuk pecahan. Karena ini memiliki penyebut yang berbeda, 2 dan 4, berarti yang harus kalian lakukan pertama kali adalah menyamakan penyebutnya. Kalian harus mencari KPK-nya. KPK 2 dan 4 atau kelipatan persekutuan terkecil 2 dan 4 adalah 4. Kalau ini dijadikan 4, penyebutnya dijadikan 4, maka masing-masing harus dikalikan 2. Kalau ini dikalikan 2 nilainya 2, jadi ini menjadi 2/4. 2/4 ditambah 9/4 nilainya adalah 11/4. Kemudian kedua ruas di akar sama seperti tadi. Nah, ini perhatikan anak-anak, ini setengah akar 11. Nah, kalian perhatikan 11 itu tidak bisa keluar dari akar, jadi biarkan. Tetapi 4 itu bisa keluar dari akar. Akarnya 4, 2. Karena ini posisinya di bawah atau dia bertindak sebagai penyebut, maka saat keluar dari tanda akar pun diletakkan di bawah. Sedangkan 1 pasti ya, ini kan 1/4. Per 4 itu sama aja dengan 1/4. Akarnya 1/4 adalah 1/2. Kemudian dipisah atau dipindahkan ini dulu. Minus 3/2 dipindahkan dulu ke kanan, kemudian dijumlahkan. Untuk akar yang kedua dikurangi. Nah, itulah anak-anak materi mengenai cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Mungkin di awal-awal penjelasan kali ini kalian masih bingung atau belum paham. Untuk lebih memahaminya dan lebih mahir, banyaklah berlatih, banyaklah mencoba bermacam-macam soal sampai kalian benar-benar paham. Bertanyalah, ingat yang ditanyakan bukan jawabannya, tetapi bagaimana langkahnya, dan pahami itu dengan baik-baik. Ada pepatah, jangan malu bertanya supaya kalian tidak sesat di jalan. Baiklah anak-anak yang terkasih, sampai di sini materi kita. Selamat belajar, selamat mencoba latihan-latihan soal yang akan Bu Yus berikan setelah ini. Terima kasih banyak, selamat siang, sampai berjumpa.